begitu saya masuk dalam rumah, tidak ada 5 menit, bunyi krak itu sudah di jendela saya. Mengapa kok yang Bulukerto ini yang paling besar? Karena kontur tanah turunnya ini kan, ketajamannya itu sangat besar sekali. Kami mengunjungi Dusun Sambong, Desa Bulukerto, Kota Batu. Desa pertama yang mengalami kerusakan paling parah. Di Dusun Sambong, Desa Bulukerto, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Akibat banjir bandang 4 November lalu, 5 rumah terbawa arus bersama penghuni, kendaraan, dan juga ternaknya. Saya kemudian menemui Supandri, seorang saksi mata banjir bandang. Saya melihat pohon bambu, pohon apapun masih utuh. Masih utuh. Sepertinya banjirnya tuh banjir biasa ya. Banjir biasa, begitu saya masuk dalam rumah, tidak ada 5 menit, bilang ada krak. Itu bunyi krak itu sudah di jendela saya. Itu Bunyi kerak? Iya, Itu bunyi apa, Pak? bunyi krak itu ujungnya bambu. Semana, Pak? Kalau dilihat waktu itu, banjir airnya waktu itu sudah semana, Pak? Kira-kira dari, saya lihatnya itu yang jelas dari atas itu ketinggian dari sini tuh antara 8 meter dari asli kalinya itu, antara 8 meter. Iya. Kalau sampai ratanya itu hampir 50 meter. Isinya itu ya kayu besar, batu sama bambu, dan lumpur itu pun tebal. Itu. Dan sampah-sampah yang lain itu sudah nggak karuan apa aja gitu, nggak jelas. 3 jam itu mulai surut. Itu saya baru dari tempat pengungsian saya berani turun. Akibat banjir bandang, ternaknya hilang, rumahnya juga rusak. Ini kandang sapi berisi 4, Hilang? hanyut. 4 sapi hanyut? Terus di sini ada kandang kambing. Alhamdulillah masih selamat. Yang hilang itu hanya tiang teras ini. Yang ini ya? Iya, Beton ya? Iya, ini beton, dan ini betonnya. Dan ini hanya putus di bawah, tapi itu akhirnya daripada kurang aman saya potong. Kalau yang ini langsung putus merubuhi motor saya ini. Oh
Nah, terus akhirnya itulah baru lumpur tuh masuk ke rumah saya. Hampir tenggelam. Ya, kampung warna-warni hampir tenggelam ini. Hari itu, banjir juga menghantam 5 desa lain. Hampir tenggelam. Banjir bandang sesungguhnya telah diantisipasi jauh-jauh hari. Ini sumber berantas yang pertama, itu ada satu desa sumber berantas. Di Tulungrejo ini ada satu titik itu ya karena luapan sedikit di Selekta. Kalau sumber berantas ini ada beberapa lahan pertanian. Nah, terus berikutnya dari Pusung Lading tadi turunnya ke Bulukerto. Ke Bulukerto, terus berikutnya ke Punten, ya toh, ke Punten, ke Bumi Aji, terakhir ke Sidomulyo. Yang saya sampaikan tadi di Sidomulyo ada 9 kendaraan tadi sini. Lah, mengapa kok yang Bulukerto ini yang paling besar? Karena kontur tanah turunnya ini kan. Nah, ini ketajamannya itu sangat besar sekali. Sudah barang tentu kalau di atas ada air bah ya langsung turun ke bawah. Tetapi tidak melalui sungai yang semestinya, tetapi karena melalui daerah-daerah lain itu. Kita antisipasi ada 7 daerah yang berisiko tinggi, yaitu daerah Sisir, daerah Sidomulyo, Sisir, berikutnya Sidomulyo, Punten, Songgokerto, berikutnya Temas, Pandanrejo dan Ngaglik. Kejadian di Bulukerto ini justru berisiko sedang. Iya, berisiko sedang karena kondisinya secara geografis dibandingkan dengan Sumbergondo, Tulungrejo, Sumber Bantas dan Giripurno dan Gunung Sari itu justru berisiko sedang karena di sini yang sisir ini terjadi cekungan-cekungan. Peristiwa banjir bandang Kota Batu 4 November 2021 lalu adalah kejadian luar biasa. Sungai yang menjadi sumber banjir sesungguhnya adalah sungai kering dan tak mengalirkan air sepanjang tahun. Namun hari itu, hujan turun dengan intensitas tinggi dan menimbulkan beberapa titik longsor. Pagi ini saya bersama Tagana Kota Batu akan melihat titik awal banjir bandang yang terjadi di Batu beberapa waktu lalu dan menelusuri penyebab banjir bandang yang diduga akibat pengalihan fungsi lahan. Untuk bisa ke hulu sungai, kami menggunakan kendaraan roda 2 dan berkendara selama setengah jam. Sesampainya di titik sungai, kami kemudian melanjutkan penelusuran dengan berjalan kaki. Dari berkendara motor, kita kemudian turun menelusuri hutan kesek untuk bisa mendapati titik awal banjir bandang Batu beberapa waktu lalu. Kami juga bertemu dengan warga Dusun Sumbergondo yang akan mengecek kondisi hulu sungai pasca banjir bandang. Berjalan di sepanjang sungai kering ini, kami menemukan beberapa titik longsor. Bila kita amati dari udara, Sungai Kering Hutan Kresek adalah muara tempat bertemunya air dari beberapa sungai di kaki Gunung Arjuna. Ya, ini ada pertemuan 2 sungai kering. Yang arah kanan saya ini dari Bukit Pucuk Lading, yang arah kiri saya dari Bukit Gunung Pucung. Ya, jadi ini juga sungainya kering, tapi airnya ketika hujan besar. Karena di atas ini, di lereng Gunung Pucung sampai lereng Arjuna sana itu banyak pertemuan sungai. Jadi antar bukit itu ketemu jadi satu di sini, hingga menyatu jadi satu sungai yang saat ini di depan kita ini. Di sini juga banyak longsoran.
Di sini juga banyak longsoran. Kalau hitungan kami itu ada lebih dari 13 titik longsoran, besar dan kecil. Kurang lebih ada 7 sampai 10 pertemuan dari lereng-lereng bukit yang ada. Perjalanan lalu kami lanjutkan. Di tengah jalan, kami menemukan tanggul alam yang masih utuh, terdiri dari batu besar dan batang kayu. Menurut Simon, peristiwa ini terjadi murni faktor alam yang mulai rusak. Yang pertama memang resapannya kurang. Apakah yang di bawah tidak? Kalau di atas memang curah hujan cukup tinggi. Curah hujan cukup tinggi melebihi ketentuan kebiasaannya hingga air terkumpul menjadi satu di sungai kering ini. Itu karena perubahan iklim kita sedemikian rupa. Yang kedua, kenapa terjadi embung? Karena 4-5 tahun yang lalu kan terjadi kebakaran hutan. Kayu yang sudah lapuk itu roboh ke sungai hingga menjadikan bendungan-bendungan alami itu. Malang atau melintang di atas sungai hingga itu salah satu penyebab terjadinya embung. Nah, satu contoh kayu seperti di depan kita ini itu yang terpinggirkan. Ini yang robohnya tidak melintang di atas sungai. Nah, kebanyakan yang seperti kita lihat tadi kan banyak yang melintang di atas sungai. Nah, ini yang salah satu penyebab embungnya. Jadi kenapa kayu-kayu itu turun? Karena memang kemarin terbawa air. Betul, terbawa air dengan kekuatan yang dahsyat kayak begitu, tidak kuat menahan sehingga ikut ke bawah. Jadi kayu-kayu ini bukanlah hasil potongan manusia, tapi memang kebakaran. Memang kebakaran. Satu contoh seperti di atas itu. Nah, itu kan kayu kering. Kayu kering yang tidak akan kuat lagi, setahun 2 tahun lagi tidak akan pasti tumbang. Oh iya. Ya, itu. Dari sungai kami kemudian menelusuri ke atas bukit untuk membuktikan benarkah terjadi alih fungsi hutan. Sesampainya di atas, kami dikejutkan dengan kondisi pohon di sepanjang tebing hutan yang telah mati. Dan adanya beberapa lahan pertanian. Kami kemudian menemui Chandra Musi, Kepala Kesatuan Pemangku Hutan Perhutani Malang, untuk mengetahui apa yang terjadi di kawasan hutan Batu. Hutan kita di Batu ini ada 6.000 hektar. Nah, kemudian dari total luas kota Batu, daya tangkap airnya itu mencapai 21.000 hektar. Nah, ini ada 32%. Nah, dari 6.000 hektar itu yang berada di 2 sungai ini adalah sekitar 700-an hektar di BKPH Singosari. Nah, kalau kita lihat di bagian tengah atasnya memang kita tidak menutup mata. Jadi di situ ada penggarapan lahan hutan oleh masyarakat yang digunakan untuk tanaman sayur-sayuran, yang tanaman semusim. Nah, dan ini diolah secara intensif oleh mereka dan secara tidak langsung pun mempengaruhi daya tangkap air sehingga air itu akan cepat sekali melalui limpasannya gitu ya. Nah, kemudian juga di kawasan hulu ini pernah juga terbakar tahun 2019 di mana tanamannya jenisnya anggrung gitu ya. Tanaman tahun 2003. Nah, ketika terbakar yang cukup masif ini mati total dan tidak berfungsi lagi dia. Nah, ketika hujan besar ini turun, maka dia akan tumbang. Nah, tumbang. Lalu benarkah terjadi alih fungsi lahan di kawasan hutan Batu? Dari total 6.000 tadi seluruh kota Batu ya itu ada mencapai 2.000-an hektar. Jadi digarap ya. Jadi digarap lahannya sehingga menjadi membuat terjadinya penurunan fungsi dari hutan. Hutan itu kan paling tidak ada 3 fungsi ya. Jadi fungsi konservasi, kemudian ada fungsi lindung dan juga fungsi produksi. Nah, terutama di fungsi produksi ini sebagian besar hampir ada penggarapan lahan oleh masyarakat. Kemudian juga di fungsi lindung juga sebagian besar ada penggarapan oleh masyarakat. Nah, dengan adanya penggarapan ini itu mempengaruhi fungsinya tadi menjadi tidak berjalan dengan baik seperti itu. Banjir bandang di Kota Batu telah menghancurkan pemukiman di sepanjang bantaran sungai. Data BPBD Kota Batu mencatat, sebanyak 124 keluarga terdampak. 7 orang meninggal dunia
dan 52 rumah rusak. Sedangkan 11 kendaraan mobil hilang. 46 sepeda motor hanyut terbawa arus. Dan 128 hewan ternak dilaporkan hilang. Peristiwa di Kota Batu terjadi sebelum badai La Nina tiba, sehingga ancaman cuaca ekstrim masih ada di depan mata. Kami sesuai prediksi semakin menguat menjelang akhir tahun. Di November ini memang sudah meningkat menjadi moderat. Dan tentunya dampak dari La Nina ini meningkatkan curah hujan bulanan dan tentu hariannya pun akan meningkat. Nah, untuk curah hujan bulanan ini meningkat mencapai 20 hingga 70%. Dari analisis kami, selain La Nina juga faktor lokal, kondisi atmosfer lokal. Jadi istilahnya itu tidak hanya murni La Nina saja, tetapi juga faktor lokal juga berpengaruh. Demikian. Oleh karena itu intensitasnya bisa menguat seperti itu. Dampak menjadi bencana itu juga dipengaruhi oleh kondisi lahannya. Apakah daya dukung lahannya masih sanggup untuk menampung, meresapkan curah hujan yang meningkat atau sudah tidak mampu lagi. Jadi beberapa faktor yang berpengaruh, tidak hanya hujan saja. Hari ini saya akan menemui Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko untuk mengetahui rencana pemerintah Kota Batu pasca banjir bandang. Jangka pendeknya tentu saja kami harus membersihkan semua material yang ada ketika dibawa oleh banjir bandang kemarin, agar supaya ketika nanti hujan datang lagi, jalannya air itu sudah terbuka, sehingga tidak membuat sumbatan-sumbatan yang menjadikan nanti tekanan air itu menjadikan banjir di rumah penduduk. Kami akan merelokasi warga-warga yang berada di bantaran sungai untuk tidak boleh tinggal di bantaran sungai tersebut. Kemudian ini jangka pendeknya lagi, ketika hujan lebat itu diminta penduduk yang berada di sepanjang bantaran sungai itu untuk dievakuasi ke tempat yang aman, sehingga ketika toh ada terjadi hal-hal seperti kemarin itu tidak ada korban lagi. Pendek ini tentu saja kalau di wilayah hutan kita akan melakukan tindakan atau kegiatan sipil teknis berupa tanaman-tanaman yang bisa mengurangi laju erosi dan juga laju air ya yang langsung ke sungai. Artinya apakah nanti kita menanam dengan rumput gajah, kemudian atau juga tanaman vetiver ataupun jenis lain yang secara teknis dia bisa mengurangi runoff, mengurangi laju air yang cepat ke sungai. Kemudian yang kedua, tentu saja mungkin kita perlu mensosialisasikan kepada masyarakat penggarap tadi yang hampir sekitar, kalau 2.000 hektar biasanya 1 hektar itu ada 4 orang, berarti ada sekitar 8.000 penggarap di dalam kawasan hutan yang perlu kita informasikan bahwa kita akan melakukan penanaman pohon di situ untuk jangka panjangnya. Kita berharap masyarakat bisa melakukan alih komoditi, jadi tidak hanya tanaman pertanian yang semusim, tetapi juga tanaman perkebunan, misalnya apakah ditanamin kopi, kemudian atau ditanamin jeruk yang sekarang mungkin cocok di situ, dan secara ekonomi juga masyarakat bisa mengambil manfaatnya. Peristiwa banjir bandang di Batu, Jawa Timur sesungguhnya cerminan bahwa perubahan iklim benar-benar nyata.
juga banjir bandang telah melewati hampir tenggelam ya, kampung warna-warni hampir tenggelam ini.